Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para sahabat Rensra di mana saja berada, senang bisa berjumpa kembali di channel Rensra, renungan seputar Al-Quran. Pada tayangan kali ini saya ingin merespon beberapa keinginan dari para sahabat untuk pembahasan terkait dengan malam Lailatul Qadar ini. Pertanyaan yang sangat populer yang sering disampaikan adalah kapan sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu terjadi. Nah, sesungguhnya boleh jadi pertanyaan ini berangkat dari informasi ya, bahwa peringatan nuzulul Quran itu dilakukan atau diperingati pada malam 17 Ramadan. Padahal pada penjelasan-penjelasan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Maka ini mengasumsikan berarti malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 17 Ramadan ya. Nah, padahal kita juga tahu bersama bahwa tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepertinya informasi ini bertolak belakang. Mana sesungguhnya yang benar? Nah, para sahabat Rensra di mana saja berada, sesungguhnya kita pernah membahas ini ya pada channel Rensra juga. Pada waktu itu kita membahas dengan topik benarkah Al-Quran itu turun pada malam 17 Ramadan. Jadi untuk para sahabat yang menginginkan untuk mengetahui lebih jauh tentang pembahasan ini, termasuk untuk menjawab pertanyaan tadi, silakan untuk mereview atau membuka channel Rensra terkait dengan judul betulkah Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan. Nah, sedangkan pada tayangan kali ini kita hanya ingin membahas kapan sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu terjadi dan apa yang harus dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Memang topik ini penting ya untuk dibahas. Padahal sebenarnya yang namanya mencari atau menunggu itu terjadi bagi orang-orang yang gambling ya, gambling. Bagi orang yang menghidupkan Ramadan seluruh malam, maka sesungguhnya dia tidak perlu mencari-cari lagi. Ya pasti di antara 1 sampai 30 itu pasti dia ketemu dengan Ramadan. Tapi mungkin pertanyaannya bukan itu ya. Kalau tahu malam Lailatul Qadar kan mungkin ada intensitas yang berbeda gitu dibandingkan malam-malam yang lain. Sebenarnya rumusan sederhananya mungkin mudah saja. Setiap malam itu sama saja intensitasnya bagus gitu ya, dimaksimalkan supaya di antara sekian hari 30 hari Ramadan yang setiap malam kita intensitaskan untuk melakukan ibadah, maka salah satunya insya Allah ketemu dengan Lailatul Qadar. Tapi tidak ada masalah, kita melihat bagaimana para ulama membahas tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Nah, kalau para sahabat membuka literatur baik itu tafsir ya, ketika menjelaskan surah Al-Qadar atau mungkin syarah-syarah hadis atau kitab-kitab ulama lainnya, memang ada banyak versi, banyak pendapat tentang malam Lailatul Qadar itu. Kapan sesungguhnya itu terjadi? Ya, ada yang mengatakan sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi di awal-awal Ramadan. Ada juga yang mengatakan Ramadan itu terjadi pada 10 akhir di bulan Ramadan, ada. Lalu kemudian di 10 Ramadan itu ada yang mengatakan terjadi pada tanggal 27, 21 dan sebagainya. Banyak versi, banyak riwayat. Tapi kalau saya menyarankan, sudah saja minimal pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 21, 22 dan seterusnya kita isi dengan ibadah yang maksimal kita bisa lakukan. Mudah-mudahan di 10 hari itu salah satunya kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Nah, terkait dengan malam Lailatul Qadar di 10 hari di akhir Ramadan itu, sesungguhnya ini berangkat dari
hadis ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh beberapa rawi, di mana Rasulullah itu bersabda, taharraw lailatul qadar fil witri min asril awakhir fi Ramadan. Carilah malam taharraw ya, carilah malam Lailatul Qadar pada hari-hari ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini yang menjadi dasar pendapat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada hari-hari ganjil 10 akhir di bulan Ramadan. Nah, maka tidak salah kalau kemudian para ulama sangat mendorong kita untuk menghidupkan Ramadan di 10 hari terakhir, terutama di hari-hari atau di malam-malam ganjil. Dalam riwayat lain mengatakan kalau pada 10 hari yang terakhir Rasulullah itu syadda mi'jarahu, artinya Rasulullah itu mengencangkan sarungnya, mengencangkan kainnya, artinya benar-benar sudah standby banget gitu untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Mungkin kira-kira kalau kita pada Lailatul Qadar itu kita konsentrasi menanggalkan apa aktivitas-aktivitas yang tidak penting ya, mungkin meninggalkan gadget kita gitu ya, atau juga mungkin aktivitas-aktivitas lain yang mungkin tidak bermanfaat ya, apalagi yang dilarang. Nah, jadi apa sesungguhnya yang sebaiknya kita lakukan ketika berada pada malam Lailatul Qadar? Katakanlah kita akan menghidupkan setiap 21 atau 10 hari terakhir kita akan hidupkan semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara rinci apa sesungguhnya yang perlu dilakukan oleh kita di malam Lailatul Qadar. Tapi setidaknya ada 2 riwayat yang bisa kita baca. Pertama, riwayat yang menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apabila saya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus saya panjatkan?" Maka Rasulullah mengajarkan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ini doa yang kita sering baca juga ya pada setiap malam sholat taraweh. Kita biasanya di akhir setelah yang sholat tarawehnya 11 rakaat, biasanya setelah 8 rakaat itu atau setelah sholat witir kita membaca doa itu, ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kita juga sering menambahnya, karena Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Yang sholat rakaatnya, yang sholat tarawihnya 20 rakaat, biasanya kita membaca doa ini setiap selesai melaksanakan 4 rakaat ya. Jadi itu ada doa selingannya itu, Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa ini luar biasa dahsyatnya ya. Kalau kita terjemahkan, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf, maha pengampun. Tuhibbul afwa, sesungguhnya engkau adalah zat yang sangat mencintai memberikan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya ya Allah dari segenap dosa pada malam ini. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah tadi yang tayangan kemarin saya sebutkan, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman wa ihtisaban, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa yang terdahulu. Jadi itu diantara yang kalau berdoa itulah, di samping doa-doa yang lain tentu itu doa yang utama. Lalu kemudian kalau kita mendasarkan kepada hadis Nabi, man qoma ramadhana atau man qoma lailatul qadar, maka qoma ini bisa dimaknai adalah, karena qoma itu artinya berdiri. Kalau saya memahami qoma itu artinya menghidupkan malam dengan kebaikan-kebaikan, baik itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosial. Termasuk yang saya pernah singgung juga, pada malam itu mungkin bisa diisi dengan aktivitas kebaikan lainnya, menulis atau misalnya berpikir, merenung tentang agenda-agenda besar, bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar
dan kita semua memperoleh keutamaan malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.